Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang stratified random sampling atau penarikan sampel acak berlapis. Definisi, sampel acak stratified diperoleh dengan cara membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang non-overlapping dan kemudian mengambil secara acak dari setiap kelompok. Kelompok tersebut dinamakan stratum atau jamaknya strata. Karena tujuan dari penarikan sampel adalah mendapatkan sampel yang mewakili atau representatif terhadap populasi, maka perbedaan objek antar strata tinggi sedangkan di dalam stratanya rendah. Dengan kata lain, populasi yang kita miliki dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok di mana di dalam kelompok tersebut memiliki karakteristik yang mirip. Kelebihan STRS Stratified Random Sampling dibandingkan SRS Simple Random Sampling. Yang pertama, dengan ukuran sampel yang sama, menggunakan STRS akan memberikan bound of error yang lebih kecil dibandingkan SRS. Hal tersebut akan benar jika kita mampu membuat strata yang tepat. Menggunakan stratified random sampling itu memastikan bahwa sampel yang kita dapatkan terdiri atas berbagai kelompok. Nah, jaminan ini tidak diberikan ketika kita menggunakan simple random sampling. Misalkan saja, kita ingin mengambil sampel dari suatu kelas sebanyak 10 mahasiswa. Seandainya pada awal pengambilan sampel kita membagi mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, diambil secara acak mahasiswa berjenis kelamin laki-laki 5 orang, mahasiswa berjenis kelamin perempuan 5 orang, maka setiap kelompok itu memiliki wakilnya. Namun ketika menggunakan simple random sampling, ada kemungkinan sampel yang kita dapatkan itu keseluruhan perempuan atau wanita atau bahkan keseluruhannya adalah laki-laki. Nah, dengan begitu, maka penggunaan menggunakan STRS akan memberikan bound of error yang lebih kecil dibandingkan simple random sampling ya. Kemudian kelebihan dari stratified dibandingkan simple random sampling, stratified dapat mengurangi biaya survei jika dibandingkan simple random sampling. Kemudian yang ketiga, dengan stratified random sampling dimungkinkan untuk melakukan pendugaan parameter di setiap subpopulasi, yaitu di setiap strata. Karena di STRS kita mengambil sampel pada setiap strata, jadi kita bisa melakukan pendugaan parameter untuk setiap strata. Berbeda dengan SRS. Kalau SRS hanya bisa dilakukan pendugaan parameter pada keseluruhan populasi. Cara pengambilan sampel, sekat sampling frame menjadi beberapa stratum. Jadi populasi yang kita miliki atau sampling frame yang ada itu kita sekat menjadi beberapa stratum ya. Nah, di dalam stratum itu harus homogen, sedangkan antara stratum itu heterogen. Kemudian langkah selanjutnya dalam pengambilan sampel stratified random sampling, kita ambil secara acak sampel pada setiap stratum. Jadi di sini kan kalau dicontoh, di sini kita membagi populasinya menjadi 3 stratum. Setiap stratum itu diambil secara acak sampel. Pilih sampel secara acak dari stratum 1, pilih sampel acak dari stratum 2, dan pilih secara acak pilih sampel secara acak pada stratum 3. Ya, jadi masing-masing stratum harus ada wakilnya. Ya, kita ambil sampel pada masing-masing stratum. Sebagai ilustrasi, stratified random sampling dilakukan untuk menjamin setiap kelompok dalam populasi ada wakilnya. Misalnya akan dilakukan penelitian tentang dampak penyuluhan terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Seandainya peneliti mengasumsikan bahwa dampak dari penyuluhan itu dipengaruhi oleh
kesejahteraan masyarakat ya. Jadi dia berasumsi bahwa dampak penyuluhan itu dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan. Seandainya kesejahteraannya tinggi, maka dampaknya juga besar. Begitu sebaliknya, ketika tingkat kesejahteraannya rendah, maka dampaknya akan semakin kecil. Maka di sini peneliti harus bisa menangkap responden yang mengambil sampel dari berbagai tingkat kesejahteraan, dari tingkat kesejahteraan rendah, sedang, tinggi, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Caranya salah satunya bisa menyekat masyarakat menjadi beberapa sekatan tingkat kesejahteraan. Nah, misalkan kita gunakan komplek perumahan. Dari setiap komplek itu diambil wakilnya secara acak. Ya, jadi kalau tingkat kesejahteraannya bagaimana cara mengambilnya? Berarti tingkat kesejahteraan masing-masing harus disekat. Oh, ini tingkat kesejahteraan rendah, menengah, tinggi. Nah, bagaimana menentukannya? Bisa dengan menggunakan komplek perumahan. Oh, ini komplek elit. Oh, ini komplek menengah. Oh, ini pedesaan. Ya, jadi bisa seperti itu contohnya. Sehingga masing-masing dari kelompok tingkat kesejahteraan itu ada wakilnya. Kelompok elit bagaimana, kelompok kelas menengah bagaimana, kelas bawah seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke pendugaan rataan populasi. Ya, pendugaan rataan populasi. Untuk menduga nilai rataan pada untuk menduga nilai rataan pada stratified random sampling, pendugaannya itu Y bar ST sama dengan 1/n ini jumlah keseluruhan populasi, kemudian dikali dengan N1 Y bar 1 ditambah N2 Y bar 2 dan seterusnya ditambah NL Y bar L, di mana N1, N2 dan NL ini adalah jumlah keseluruhan populasi pada masing-masing stratum. Jumlah populasi stratum 1, jumlah populasi stratum 2 dan seterusnya sampai stratum ke L. Sedangkan Y bar 1, Y bar 2 sampai dengan Y bar L ini adalah nilai rata-rata dari masing-masing stratumnya, ya, nilai rata-rata dugaan dari masing-masing stratum. Kemudian pendugaan varian dari Y bar ST, ya, itu F duga dari YST itu sama dengan 1/n kuadrat dikali sigma I dari 1 sampai L. L ini jumlah keseluruhan stratum dari stratum pertama sampai stratum ke L dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai L, NI kuadrat dikali NI dikurangi NI kecil. NI kecil ini adalah jumlah sampel dari masing-masing stratum dibagi N besar I dikali SI kuadrat. SI kuadrat ini adalah nilai varian dari masing-masing varian dugaan dari masing-masing stratum dibagi NI. Sedangkan selang kepercayaan 95% bagi mu itu adalah Y bar ST plus minus 2 kali akar varian YST atau 2 kali standar deviasinya. Jadi nilai selang kepercayaan itu YST plus minus dari bound of error-nya. Oke, sekarang kita coba lihat ke contoh yang pertama. Sebuah perusahaan iklan ingin mengadakan survei untuk menduga rata-rata jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh suatu rumah tangga untuk menonton televisi. Survei dilakukan di suatu wilayah yang terdiri dari 2 kota dan 1 desa, kota A dan kota B, kemudian ada desa. Kota A di sekelilingnya terdapat pabrik-pabrik dan kebanyakan penduduknya bekerja sebagai pegawai pabrik. Kota B merupakan suburban eksklusif yang penduduknya kebanyakan orang lanjut usia dengan sedikit sekali anak-anak. Jumlah penduduk di kota A, kota B, dan desa masing-masing 155, 62, 93. Perusahaan iklan tersebut ingin mengambil sampel sebanyak 40 rumah tangga dengan N1, ini berarti sampelnya ya, N1 sampel untuk stratum pertama itu untuk kota A 20, N2-nya 8, N3 12. Hasil surveinya adalah sebagai berikut. Ini hasil surveinya.
Dugalah rata-rata jumlah menonton televisi untuk semua rumah tangga di wilayah tersebut dan hitung bound of error-nya. Oke. Sekarang kita lihat sebaran datanya dulu ya, sebaran data dari hasil survei dari perusahaan iklan tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rata-rata range menonton pada kota B itu lebih jangkauannya atau range-nya lebih besar dibandingkan kota A dengan pedesaan. Sedangkan nilai mediannya itu di pedesaan lebih kecil dibandingkan kota B dan kota A. Ya, di sini kita bisa lihat secara deskriptif datanya seperti apa. Nah, ini kota A tadi N-nya populasinya 155, diambil sampel 20, kemudian rata-ratanya 33,9. Kota B N-nya populasinya 62, sampel yang diambil 8, rataannya 25,12 dan nilai variannya ragamnya itu 23,2,411 dan seterusnya ya, ini desa. Sehingga nilai dugaan untuk mu ya, nilai dugaan rata-ratanya berarti sama dengan 155 dikali ini koma ya, di sini ada yang kurang koma. Ini kan 33,9 ya. Berarti di sini 1/n sigma I sama dengan 1 sampai L, NI dikali dengan Y bar I sama dengan 1/130, N jumlah keseluruhannya 310, dikali 155 dikali 33,9 ditambah 62 dikali 2,125 ditambah 93 dikali 19, sehingga nilai rata-rata dugaannya 27,7. Kemudian menghitung nilai bound of error, berarti pertama kita harus hitung dulu nilai nilai dugaan varian dari Y bar ST. Tinggal dimasukkan saja ke rumus 1/n kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai L dikali NI kuadrat nilai varian dari nilai dugaan varian YST itu sama dengan 1/n kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai L NI kuadrat dikali NI dikurangi NI kecil per NI besar dikali SI kuadrat dibagi NI kecil. Di sini NI dikurangi NI kecil dibagi NI besar itu nilainya 0,817 ya. N besarnya tadi kan ini untuk stratum 1, ini untuk stratum 1, stratum 2 dan stratum 3 ya. Kan dari sigma dari I1 sampai L ya. Di sini NI kuadrat berarti N populasi pertama 155. Ini 155 dikurangi 20 dibagi 155 itu 0,871. SI kuadratnya 35,358 dibagi N kecil. N kecilnya 20. Dan seterusnya ya, sama. Sehingga diperoleh nilai varian YST-nya 1,97. Jadi nilai bound of error-nya itu 2 kali standar deviasinya atau 2 kali akar dari dugaan varian YST. Berarti sama dengan 2,8. Sehingga rentang nilai dari dugaan nilai rata-rata itu adalah 27,7 di plus minus 2,8. Ya, ini ketika selang kepercayaannya 95%. Oke, masuk ke pendugaan total. Ini rumusnya. TOST itu sama dengan TO itu kan Y bar dikali dengan N. Nah, makanya di sini TO duga ST
itu sama dengan N kali Y bar ST. Berarti sama dengan N1 dikali Y bar 1 ditambah N2 dikali Y bar 2 dan seterusnya sampai NL Y bar L. Itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai L NI YI bar. Pendugaan variannya sama dengan ini ya, sehingga selang kepercayaan bagi tau itu sama dengan tau duga ST plus minus 2 kali varian akar dari pendugaan varian tau ST. Oke, kita masuk ke contoh. Menggunakan kasus pada contoh pertama, dugalah total jumlah waktu menonton televisi untuk semua rumah tangga di wilayah tersebut dan hitung bound of error-nya. Karena tadi nilai Y bar ST kita sudah cari, berarti nilai TO-nya bisa langsung. Nilai pendugaan total itu sama dengan N kali Y bar ST. Berarti sama dengan 310 kita kalikan dengan 27,7 itu sama dengan 2587. Sedangkan nilai bound of error-nya itu sama dengan 2 kali akar pendugaan varian dari tau ST itu sama dengan 2 kali N kuadrat. Ini kan tau ST itu N kali Y bar ST. Varian ini berarti N kuadrat nilai varian dari Y bar ST. Y bar. Berarti sama dengan 2 kali akar 310 kuadrat dikali 1,97 itu sama dengan 270,12. Itu untuk mencari nilai pendugaan total. Namun kalau misalkan belum diketahui nilai Y bar ST, ya belum diketahui nilai Y bar ST, berarti juga bisa menggunakan N1 kali Y bar 1 ditambah N2 kali Y bar 2 dan seterusnya. Ya, bisa pakai rumus yang ini. Ini sama saja ya. Oke, selanjutnya penentuan ukuran sampel. Ya, untuk menentukan ukuran sampel, jadi kalau misalkan kalau di awal tadi sampel yang mau diambil sudah ditentukan di awal. Nah, bagaimana kalau penentuan ukuran sampel itu berdasarkan berapa keinginan kita nilai bound of error-nya? Ya, karena semakin banyak nilai variansi dalam pengambilan data, ketepatan informasi yang diperoleh itu akan semakin nilai variansinya akan semakin kecil ketika nilai sampel yang diambil semakin banyak. Jadi nilai bound of error itu juga tergantung dengan banyaknya ukuran sampel yang diambil. Oke, untuk ukuran sampel, penentuan ukuran sampel N itu sama dengan ini rumusnya. Ya, N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai L dikali NI kuadrat sigma I dikuadratkan dibagi AI. Nah, ini yang dipakai adalah nilai ragam populasi ya, bukan ragam sampel. Jadi di sini bisa saja ragam populasi itu didapatkan misalkan dari survei sebelumnya atau memang sudah diketahui nilai ragam populasi itu berapa. Ya. Dibagi N kuadrat dikali D di sini adalah ketika yang diduga itu adalah rataan, maka nilai D-nya B kuadrat bagi 4, bound of error kuadrat dibagi 4, tapi ketika yang diduga itu adalah total, maka D-nya sama dengan B kuadrat dibagi 4N kuadrat. Ditambah sigma I sama dengan 1 sampai L, NI sigma I kuadrat. Oke, contoh yang ketiga. Kasus pada contoh yang pertama, kita masih pakai contoh yang pertama, kasus tentang perusahaan iklan dengan menggunakan varian pada survei sebelumnya. Jadi ini perusahaan iklan sebelumnya udah pernah survei. Nah, sekarang survei lagi. Diketahui kalau pada penelitian sebelumnya bahwa ragamnya itu pada stratum pertama sekitar 25, stratum yang kedua 225 dan stratum yang ketiga itu 100. Hitunglah jumlah sampel yang harus diambil untuk N1, N2, dan N3 untuk memperoleh bound of error rata-rata waktu menonton televisi adalah 2 jam. Jadi bound of error-nya 2 jam. Jika proporsi yang diberikan adalah A1, A2, dan A3-nya sama, jadi proporsi yang diberikan sama, yaitu sama dengan 1/3. Bound of error-nya tadi dibilang 2 jam, sehingga nilai D-nya sama dengan 1.
Tadi kalau untuk rata-rata D itu sama dengan B kuadrat dibagi 4. Berarti 2 dikuadratkan dibagi 4 sama dengan 1, sehingga nilai D-nya 1. Kemudian menentukan nilai N, itu tadi ini rumusnya, berarti kita harus mencari dulu nilai NI kuadrat dikali sigma I kuadrat. Ya. Nih. NI kuadrat sigma I kuadrat dibagi AI. Berarti diperoleh nilainya 6.991.275. Oh, iya 75. Ya, ini hasil akhirnya. Kemudian kita cari nilai yang ini, ya. Nih, NI kali sigma I kuadrat, berarti N1 kali sigma 1 kuadrat dan seterusnya, 155 dikali 25, ya. 62 dikali 225. Ini kita masih menggunakan 155 dari mana? Ini contoh yang pertama tadi. Nih, jumlah populasi pada stratum 1 itu kan 155, pada stratum 2 62, dan pada stratum 3 itu 93. Ini nilai populasi dari masing-masing stratum. Ya, dapat ini nilainya 27.125. Kemudian N kuadrat D-nya, N kuadrat D berarti jumlah keseluruhan dari N tadi 310, berarti 310 kuadrat dikali 1 itu 96.100. Udah, kita udah dapat ini, berarti nilai N-nya sama dengan berapa? N sama dengan 56,7, atau di sini kita bulatkan menjadi 57. Sehingga N1 kita 19, berarti N2 dengan N3 sama. Karena alokasinya sama-sama 1/3 kan, berarti 1/3 dari 57 itu 19, 19, 19, dan 19. Oke, itu berarti banyak sampel yang diambil keseluruhan dari populasi itu 57, yang mana di N1 itu 19 sampel yang diambil, di kota yang kedua, kota B, yaitu 19 sampel juga yang diambil, di pedesaan juga 19 sampel. Nanti kalau proporsi yang diberikan berbeda-beda, berarti ya tinggal diganti saja. Misalkan proporsi di A1 itu misalkan setengah, kemudian di A2 seperempat, di A3 seperempat. Berarti di sini kali setengah, kali seperempat, kali seperempat. Ya, jadi disesuaikan saja dengan keinginan dari penelitinya proporsinya seperti apa. Oke. Bisa ya? Oke, selanjutnya alokasi sampel di setiap strata. Oke, ini tadi masih tadi sebelumnya itu mengalokasikan berapa jumlah sampel yang diambil seluruhnya. Sekarang alokasi sampel di setiap strata ketika biasanya kalau melakukan penelitian kan ada yang namanya budgeting, ya. Jadi ketika di wilayah ini misalkan terlalu sulit untuk mengambil sampel, tadi kan ada tiga daerah ya, ada kota A, kota B, kota C, pedesaan. Nah, misalkan perusahaan iklan memberikan alokasi dana yang berbeda dari setiap stratum. Nah, maka itu akan menjadi bobot yang berbeda dalam pengambilan banyaknya sampel. Nah, bagaimana cara mengalokasikan sampel ketika proporsi yang diberikan atau proporsi yang diberikan pada setiap sampel itu berbeda-beda dan tergantung oleh besarnya budgeting yang diberikan pada setiap stratum. Ya, di sini NI sama dengan N dikali ini rumusnya ya. Nah, CK ini juga sama dengan bobot sebenarnya ya, bobot atau proporsinya. Oke, analog pada kasus pertama, perusahaan periklanan tersebut menghitung jumlah biaya yang dihabiskan dalam melakukan survei. Biaya per observasi di kota A, kota B, dan pedesaan masing-masing sebesar, ini alokasi pendanaannya ya. Pada C1 itu 9 dolar ya, C2-nya 9 dolar, dan C3-nya 16 dolar. Standar deviasi dari masing-masing daerah atau pendekatan menggunakan standar deviasi pada survei sebelumnya adalah standar deviasi sampel pertama, stratum pertama 5, stratum kedua 15, stratum ketiga 10. Hitunglah jumlah sampel yang harus diambil untuk N1, N2, dan N3 agar biaya yang dikeluarkan minimum, di mana bound of error dari rata-rata waktu menonton televisi adalah 2 jam. Ini rumusnya tadi.
Nah, di soal sebelumnya, ini kan kita analogkan dengan kasus nomor 1. Di kasus nomor 1 itu kan N-nya sama dengan 40. Jadi kita di sini tidak menghitung nilai N lagi. Kalau kalian misalkan tidak tahu mau ngambil N-nya berapa, berarti pakai rumus yang sebelumnya ya, menentukan jumlah banyaknya sampel. Nah, di sini saya ambil contohnya, saya analogikan di kasus 1 mengambil sampelnya sebanyak 40. Nah, sekarang mau mengalokasikannya di setiap stratum itu berapa. Ini rumusnya, berarti kita cari dulu nilai NK sigma K-nya, itu 800,33, sehingga N1-nya ya itu 40 dikali 155 dikali 5. Ya, N1-nya tadi itu 155, jumlah populasi stratum pertama itu 155. Nilai standar deviasi stratum pertama itu 5 dibagi akar dari 9. Ini biaya yang dikeluarkan untuk stratum pertama itu 9. Ya, dibagi 800,83 berarti sama dengan 18,5. Di sini saya bulatkan menjadi 18. N2-nya 23 dan N3-nya 17. Ya, nanti ini berarti di sini totalnya 40 ya. 18 tambah 23. 18 tambah 23 tambah 17. Oke, ada sedikit kesalahan di sini, saya salah hitung. Totalnya jadinya bukan 40 ya, jadi 58. Berarti di sini harusnya 12,9 ya. 12,9. Nanti kita bulatkan menjadi 13 ya. Sampel yang pertama 13 untuk stratum yang pertama. Kemudian untuk stratum yang kedua, 62 kita kalikan dengan 15 ya, kita kalikan dengan 15, kemudian dibagi dengan akar 9 ya, kita bagi dengan 800,83, kita kali dengan 40 itu 15,48 ya. Sini 15,48, nanti kita bulatkan aja menjadi 15 ya, ini kita bulatkan menjadi 15. Kemudian yang ketiga, 93 dikali 10 itu 930, kita bagi dengan akar 16 ya, kita bagi lagi dengan 800,83 kali 40, 11,61 ya, 11,61. Kita bulatkan menjadi 12 ya, 12. Nah, kalau ini baru benar ya, 13 tambah 15 tambah 12 itu sama dengan 40. Jadi N-nya yang diambil itu 40 ya, N-nya 40, N1 13, N2 15, N3-nya 12. Ya, pendugaan proporsi. Nah, bagaimana pendugaan proporsi ya? Nah, biasanya kan selain menduga nilai rata-rata ataupun total dalam suatu penelitian, biasanya juga peneliti tertarik untuk melihat proporsi. Misalnya kalau tadi di penelitian kita, di contoh kasus kita yang pertama tadi, perusahaan iklan selain ingin mengetahui rata-rata jam menonton dari masyarakat ataupun jumlah menonton dalam seminggu ataupun per bulan, mereka juga akan tertarik untuk melihat proporsi menonton dalam suatu penayangan acara televisi ya, menonton atau tidak dalam suatu acara televisi. Nah, itu biasanya bisa menggunakan pendugaan proporsi. Nah, pendugaan proporsi itu bisa diduga dengan rumus ini, dengan selang kepercayaannya adalah PST plus minus Z alpha per 2 ya, atau kalau menggunakan selang kepercayaan 95% berarti 2 kali standar deviasinya ya.
100%, 95% kan nilai Z-nya 1,96 atau biasanya dibulatkan menjadi 2. Oke, perusahaan iklan. Ini contohnya, perusahaan iklan ingin menduga proporsi rumah tangga di wilayah kasus 1, masih menggunakan kasus yang 1, yang menonton acara X. Wilayah tersebut dibagi menjadi 3 strata, yaitu kota A, kota B, dan pedesaan, di mana masing-masing terdiri dari 155, 62, dan 93 rumah tangga. Jumlah sampel yang diambil, N-nya sama dengan 40 rumah tangga, dengan N1 20, N2-nya 8, N3-nya 12. Hasil survei adalah sebagai berikut. Dugalah proporsi rumah tangga di wilayah tersebut yang menonton acara X, serta hitung bound of error-nya. Jadi, di stratum pertama, dibaca datanya di stratum yang pertama di kota A, jumlah sampel yang diambil 20, dari 20 itu yang menonton acara itu 16. Jadi nilai proporsi dugaan untuk stratum pertama itu 16 dibagi 20, 0,80. Kemudian di stratum yang kedua jumlah sampel yang diambil itu 8, sedangkan yang menonton banyaknya 2 orang, sehingga nilai proporsinya itu 0, proporsi menonton dugaannya 0,25. Kemudian di stratum ketiga nilai sampelnya 12, jumlah sampel yang diambil 12, jumlah yang menonton 6, sehingga nilai proporsi dugaannya 0,5. Ya, sekarang kita coba hitung nilai proporsi dugaan untuk keseluruhan ya. PST sama dengan tadi 1/N kali NI kali sigma I 1 sampai dengan L, NI dikali dengan proporsi duga masing-masing stratum. Berarti di sini nilai proporsi duganya itu 0,60, sedangkan nilai variannya ini tinggal dimasukkan saja, berarti 0,007, berarti ini varian untuk proporsi stratum pertama, stratum kedua, dan stratum yang ketiga, sehingga nilai varian totalnya sama dengan 0,0042, sehingga nilai selang kepercayaannya itu 0,6 plus minus 0,13. Pendugaan ukuran sampel untuk menduga proporsi, ini rumusnya. Nah, mencarinya hampir sama dengan ketika kita menggunakan penentuan ukuran sampel pada pendugaan rataan ataupun pendugaan total. Di sini ada N sama dengan sigma I dari 1 sampai L, NI kuadrat itu populasi, PI ini proporsi yang memilih untuk iya, sedangkan Q ini adalah proporsi yang memilih tidak, atau 1 minus P, ya, nilai 1 minus P. Dibagi AI ini alokasinya, ya, proporsinya dibagi N kuadrat dikali B kuadrat dibagi 4, ditambah sigma I sama dengan 1 sampai L, NI PI dikali QI. Nah, I-nya ini kalau alokasi untuk masing-masing stratum mau ditentukan, berarti AI-nya sama dengan kalau ada budgetnya ya, berarti NI kali sigma PI QI dibagi CI dan seterusnya. Oke ya, terima kasih. Begitu saja untuk materi stratified random sampling. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.